Oke, malam semuanya. Kita langsung mulai atau nunggu beberapa menit dulu partisipan masuk? Ya, selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin kita tunggu 3 menit lagi ya. Baik, baik kok. Kita nunggu beberapa Oke, 3 atau 5 menit lagi nggak apa-apa ya kok ya. ya 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi kita Oke. mulai. Terima kasih. Kita start di 19.35 ya. Ya, oke, mantap. Ya. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.35. eh, kita mulai saja untuk acaranya. Oke, saya ucapkan Oke, terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman audiens yang sudah bersedia mengikuti acara webinar ini yang akan dibawakan oleh coach kita, analis kita, yaitu Ko Kusuma Indra. Saya ucapkan terima kasih untuk Ko Indra yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing, berbagi ilmu, apalagi yang akan dibawakan sekarang ini, saya yakin kalaupun eh, kita kuliah, tidak akan diajarkan di bangku kuliah. Saya yakin. Rahasia trading plan, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita, bagaimana cara kita bisa eh, menghasilkan passive income dari trading ini. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Ko Indra untuk membawakan acaranya. Terima kasih. ya, terima kasih Kang Febri, luar biasa. Eh, Tanpa terasa ini kita sudah memasuki minggu terakhir ya dari bulan Ramadan. Nah, tinggal beberapa hari lagi kita akan mencapai hari yang fitri ya, itu disebut dengan Idul Fitri. Jadi mengawali acara kita pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga tetap lancar, sehat, sukses sampai dengan hari Idul Fitri beberapa hari ke depan ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi berjumpa. Kemarin kita sudah ketemu dan hari ini kita akan lebih dalam lagi untuk membicarakan yang mengenai trading plan ya. Materi kita malam hari ini adalah trading plan. Apa itu trading plan? Kita akan bahas satu persatu ya. Karena saya percaya Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam hari ini juga eh, niatnya, motivasinya itu adalah ingin sukses di dalam trading. Jadi kalau kita mau sukses di dalam trading, kita harus punya sebuah perencanaan yang matang di dalam trading ya, supaya kita nggak salah mengambil keputusan. Oke, baik kita akan mulai materi kita malam hari ini dengan judul trading plan. Kameranya saya matikan dulu ya, supaya eh, koneksi internetnya bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan slide-nya. Next. Oke, kita tunggu sebentar. Slide-nya, silakan. Next slide. Ya, oke, mantap. Saya akan mulai pembahasan kita malam hari ini dengan sebuah ilustrasi digambarkan ini gambar kartun ya. Karena ini sekarang sudah menjelang hari Idul Fitri, ya sebagian besar kita mudik begitu ya, pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Barat, ada juga bahkan yang sampai ke Jawa Timur atau sampai ke Bali, ke Lampung dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apabila kita ingin pergi ke satu tempat, merencanakan sebuah perjalanan, ya, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Betul ya? Jadi kan nggak bisa kita perginya dadakan gitu, spontan, kita langsung masuk mobil langsung kita berangkat begitu. Wah, itu terlalu tergesa-gesa ya. Dan kalau kita berangkat tanpa persiapan, nanti itu tentunya akan berbahaya juga dalam perjalanan. Ya, pertama mungkin
kita lupa isi bensin, ya. Kemudian yang kedua, eh, kita nggak punya air minum, ya, atau makanan gitu ya di dalam perjalanan. Nah, terus juga mungkin kondisi kita belum terlalu fit juga untuk pergi dengan jarak yang cukup jauh begitu. Nah, semuanya itu harus dipersiapkan supaya perjalanan kita menjadi lancar dan kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Begitu ya. Jadi gambar ini mengilustrasikan tentang sebuah perjalanan di mana kita harus mempersiapkannya dengan baik. Begitu juga dengan aktivitas kegiatan trading. Jadi kita nggak bisa tuh istilahnya asal-asalan di dalam membuat keputusan trading. Ya, begitu kita buka MetaTrader kita, langsung seketika itu kita membuat keputusan saya akan enternya buy gitu, atau saya akan enternya sell. Ya nggak bisa begitu. Segala sesuatunya harus ada dasarnya, harus ada alasannya. Kenapa kita melakukan buy, kenapa kita melakukan sell, ya. Maka itulah yang disebut dengan namanya sebuah trading plan, ya. Kita akan membahasnya malam hari ini, bagaimana kita mempersiapkan sebuah trading yang matang. Next slide. Nah, di dalam membuat sebuah trading plan, ada 5 hal ya, nanti ada 5 lagi berikutnya menyusul, jadi 5 plus 5 begitu ya. Ini 5 dulu yang pertama, yang kita harus mengerti dan kita harus persiapkan. Ya, jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini adalah trading ini sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang main-main, ya, asal-asalan atau menggantikan video game, misalnya begitu, udah bosan dengan game, gantinya adalah trading. Trading itu seperti game online begitu. Wah, kita nggak boleh seperti itu ya. Kita harus persiapkan betul-betul kegiatan trading ini, karena ini adalah sesuatu yang serius ya, bukan sesuatu yang gampangan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah the goals, ya. Silakan slide-nya. Nah, artinya the goals itu adalah bagaimana kita ini menjadikan trading sebagai sebuah tujuan, ya. Sebagian orang eh, mengartikan trading itu sebagai trading for living. Seperti pertemuan kita kemarin, kita sudah mendengar salah satu testimoni dari Ibu Chen ya. Kebetulan Ibu Chen adalah murid saya. Beliau mengatakan saat ini beliau sudah menganggap trading itu sebagai trading for living. Setidaknya dalam 1 bulan, Ibu Chen bisa mendapatkan 15 sampai 20 juta hasil dari trading. Wow, itu menurut saya lumayan ya, bisa cukup untuk membiayai kebutuhan hidup kita, begitu ya. Nah, sebagian lagi orang mungkin mengartikan trading itu ya hanya sekedar sebagai tambahan penghasilan saja. Jadi istilahnya eh, mungkin nggak terlalu serius-serius banget lah, karena ada pekerjaan, ada kegiatan lain yang hasilnya mungkin jauh lebih besar ya, dan kegiatan itu sudah berjalan eh, selama ini ya, sudah settle begitu. Ya nggak apa-apa, tergantung tergantung kita bagaimana mengartikan trading ini ya. Jadi eh, kita harus ngerti dulu awalnya ini gitu. Kita nih trading maunya apa gitu. Kalau kita memang mau trading for living seperti yang kita bahas kemarin, maka dari sejak saat ini kita harus benar-benar serius. Ya, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan serius. Nah, kemudian eh, bicara mengenai goals-nya ini adalah
Anda ini nanti akan tradingnya rutin setiap hari atau hanya trading pada saat waktu luang saja, ya. Karena ini juga sesuatu hal yang kelihatannya sepele, tapi ini juga sebenarnya harus kita pikirkan gitu ya. Kalau memang kita akan trading rutin setiap hari, ya kita komitmen di situ, oke? Misalnya, saya akan trading setiap malam hari pada saat market Amerika buka. New York Session istilahnya ya. Mungkin startnya dari jam 7 malam sampai kurang lebih jam 10, jam 11 malam. Begitu ya. Nah, itulah saat di mana kita memanfaatkan waktu yang ada itu, kita serius ya, kita fokus di dalam market. Jadi kita setiap hari rutin mengadakan trading. Apakah kita seperti itu? Atau mungkin kita hanya trading pada saat ada waktu luang saja. Ya, misalnya kalau saya benar-benar sudah free, saya benar-benar nggak ada kegiatan, baru saya akan trading. Nah, ini juga yang kita harus pahami begitu ya. Jadi kalau memang kita artikan trading itu hanya untuk mengisi waktu luang, ya itu pun nggak apa-apa ya. Itu adalah keputusan dari Bapak dan Ibu. Silakan aja. Selama kegiatan trading ini tidak membebani ya, tidak memberatkan, tidak menghalangi, apalagi sampai mengacaukan kehidupan kita ya sehari-hari gitu. Karena ada juga orang yang mungkin karena trading kegiatan lainnya menjadi terlantar ya. Terus contoh yang banyak terjadi adalah misalnya lagi di kantor, lagi rapat misalnya ya, tapi nggak mendengarkan eh, rapat tersebut ya. Yang terjadi adalah buka handphone, mulai lihat-lihat market sedang apa ini saat ini gitu. Nah, harusnya kan kalau kita lagi ada di kantor di satu tempat, ya kita fokuslah kepada tempat itu ya. Bukannya kita malah trading gitu. Jadi kita harus tahu membedakannya. Next slide. Oke, kemudian yang kedua, bicara mengenai trading plan adalah kita juga harus memilih style trading yang akan kita gunakan. Ya, jadi saya membaginya ada 4 style atau model trading yang biasa digunakan. Yang pertama adalah scalping. Scalping itu kita enter, masuk misalnya buy atau sell, lalu jarak TP-nya itu nggak terlalu jauh, ya mungkin 10 pips, 20 pips, atau maksimal 30 pips. Setelah itu kita clear, ya. Kalau sudah profit, ya udah kita close gitu. Jadi permainannya ini adalah pendek-pendek jaraknya. Nah, apakah kita mau menggunakan cara scalping atau mungkin kita menggunakan yang kedua, day trading. Day trading ini bicara open posisi trading yang akan selesai dalam waktu 1 hari. Jadi dari pagi kita kebetulan ya, kita bersyukurnya nih Indonesia waktunya ini sangat cocok, maksudnya sangat nyaman dengan waktunya MetaTrader. Ya, kita bersyukurnya di situ. Karena pada saat kita bangun, misalnya jam 6 pagi, ya market juga baru-baru buka tuh, baru ganti hari di dalam MetaTrader. Jadi kita bisa memantau market itu sebenarnya dari awal bukanya sampai nanti malam, ya kita mau tidur, ya itu juga marketnya juga sudah mulai jenuh ya istilahnya gitu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya ada di Indonesia nih waktunya ini enak gitu ya, nyaman sekali untuk trading. Nah, kalau kita misalnya ada di katakan di Eropa gitu, kita bangun pagi, marketnya sudah
jalan. Kita udah kehilangan momentum untuk pasar Asia. Pasar Asianya sudah lewat gitu. Karena kita bangun udah siang, istilahnya gitu ya. Di Eropa masih pagi, tapi secara jam itu kan udah lewat jamnya Asia gitu. Paling kita bisanya mainnya di market Eropa dan market Amerika. Seperti itu ya. Nah, day trading ini adalah trading yang dalam satu hari harus selesai atau ditargetkan itu akan selesai ya. Kemudian yang selanjutnya adalah stylenya swing ya. Swing ini bicara mengenai bagaimana kita enter di satu titik tertentu ya, kita memanfaatkan pembalikan arah. Jadi misalnya sekarang harganya lagi turun, lalu kita akan tunggu momentumnya harganya berbalik arah menjadi naik. Pada saat dia berbalik arah menjadi naik, di titik tertentu itulah itu yang disebut dengan swing, ya. Kita akan masuk di situ untuk kita pasang buy, ya, kira-kira seperti itu. Nanti untuk detailnya, ya tentu kita akan pelajari di dalam trading class, ya. Dan yang selanjutnya, ini sebenarnya bicara mengenai position trading. Position trading ini kita trading atas dasar tren sebenarnya, ya. Jadi seperti contohnya harga emas saat ini ya, market gold kan naik terus ya dari beberapa bulan ini naik terus ini. Nah, pada saat kita mau trading di market gold, karena kita stylenya adalah position trading, ya kita langsung klik buy aja gitu, ya tanpa melihat ini harganya akan koreksi dulu, turun, atau mungkin sudah waktunya dia naik gitu. Kita nggak memperhatikan itu semua. Jadi kita main langsung buy aja gitu. Kalau kita kena keseret turun gitu, ya asal kita punya modal kuat, tentunya itu nggak akan habis ya, nggak akan MC. Dan pada saatnya nanti tentu harga akan kembali berbalik arah menjadi naik. Nah, itu adalah position trading. Jadi ini adalah 4 style trading yang kita harus pilih salah satu pada saat kita mau trading. Dan kita harus komitmen dengan style atau model ini. Ya, pilih salah satu. Nah, biasanya Bapak Ibu, kita ini nggak komitmen. Nggak komitmennya tuh gimana? Biasanya awalnya tuh kita maunya scalping. Scalping kan kita ngambilnya pendek-pendek ya. Seperti yang saya bilang tadi. Mainnya pendek-pendek gitu. Nah, pada saat kena floating ya, kena keseret, langsung kita berubah pikiran. Ah, ini kita nggak jadi scalpingan lah. Karena kalau secara scalping ini pasti udah kena stop loss gitu. Kita ganti style kita menjadi swing trading gitu. Nah, itu nggak benar. Jadi kita sebenarnya harus komitmen dengan cara atau model yang kita gunakan ini gitu. Kalau memang kita terpaksa kena stop loss, ya udah, memang istilahnya ya sudah jalannya seperti itu, ya. Itu sebuah resiko gitu. Ya kita harus stop loss. Jangan kita biarkan posisi kita ini berlarut-larut ya. Kita diemin terus berlarut-larut gitu. Akhirnya kalau ditanya, loh kok sampai banyak begitu plottingannya? Iya, kita nggak jadi mainan scalping. Kita ubah jadi mainannya swing. Waduh, ini namanya nggak komitmen ya. Atau mungkin sebaliknya, awalnya kita sudah komitmen. Saya maunya swing trading. Soalnya saya nggak ada waktu karena saya sibuk. Jadi saya tungguin aja kapan dia pembalikan arah, disitulah saya akan masuk dan saya akan biarkan marketnya bergerak, ya kan? Oke, dapat nih momentumnya, masuk di situ, kemudian harusnya kalau swing ini kan targetnya panjang ya, ke
resisten atau ke support yang besar begitu ya, yang agak jauh. Nah, disinilah melihat, wah ini kita profitnya udah lumayan ya, gitu. Udah deh, saya close aja deh. Akhirnya target yang diharapkan bisa tercapai, kita nggak sampai di situ gitu. Di tengah jalan, kita memutuskan untuk close posisi karena sudah profit. Ini namanya nggak komitmen. Jadi ini yang biasanya eh, dilakukan sama trader ya, sama kita semua. Nah, mulai sekarang kita harus tentukan. Kalau kita tentukan satu model, kita harus komitmen di situ, ya. Nah, untuk bagaimana cara scalping, day trading, swing dan position, nanti saya akan ajarin di trading class ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin belajar trading, nanti bisa hubungi admin ya, melalui chat. Nanti di sana akan dibantu untuk registrasi trading class ya. Biayanya gratis. Oke. Ya, next slide please. Nah, setelah kita eh, memilih style kita, yang ketiga adalah kita harus pilih market juga. Pilihlah market yang baik dan memiliki likuiditas tinggi. Jadi aset, pilihan aset ya, kita sebutnya ini aset. Aset itu artinya seperti gold ya, atau Bitcoin, atau indeks ya. Nah, itu kita sebutnya aset gitu. Atau euro, pound sterling gitu. Nah, itu kan pilihannya banyak ya, ada puluhan. Kita jangan trading semuanya, nanti kita bakalan kacau gitu ya. Mulai dari sekarang, pilihlah market yang baik dan memiliki likuiditas tinggi. Oke, jadi yang pergerakannya itu bagus gitu, yang setiap hari ada pergerakan, ya, ada agresifnya lah istilahnya. Salah satunya apa? Salah satunya market gold ya. Ini setiap hari bergerak dengan wah, eh, istilahnya lincah banget ya pergerakannya gitu. Nah, ini market yang bagus. Ini yang kita pilih gitu. Nah, selain gold, nanti Bapak Ibu bisa cek satu persatu lah ya, mana yang kira-kira bagus marketnya, mana yang sesuai dengan minatnya. Nah, itulah yang dipilih. Anda cukup pilih satu sampai tiga market saja. Jangan semuanya dipilih, ya. Kalau misalnya ada 10 yang bagus gitu, pilih tiga saja, ya, dan komitmen di market itu. Sehingga Anda bisa menjadi ahli, ya, menjadi ahli di bidang atau di market itu. Ahli di market gold, ya, ahli di market Bitcoin, begitu ya. Nah, jadi jangan semuanya dipilih. Cukup pilih maksimal tiga saja. Next slide. Ya, ini adalah contoh market yang sepi. Ini boleh dicatat ya. New Zealand CHF ya atau Swiss franc. Loh, kenapa ini sepi? Ya, karena New Zealand sendiri adalah negara yang ya cenderung santai ya, slow gitu. Karena dia kan ngikutin sama Australia gitu. Jadi sisternya Australia gitu istilahnya. Nah, ini New Zealand ini kita hampir nggak pernah dengar ada berita tentang New Zealand, betul ya? Coba deh cari berita tentang New Zealand, ekonominya apa segala macam. Jarang sekali terdengar. Nah, ini menandakan bahwa perekonomiannya atau negaranya ya cenderung slow-slow aja gitu ya, santai-santai aja gitu. Kemudian yang kedua adalah CHF. CHF ini mata uang Swiss ya, istilahnya Swiss franc ya. Nah, Swiss juga kita nggak pernah dengar ya berita tentang Swiss gitu. Misalnya pemerintahnya
melakukan apa gitu ya, kebijakan ekonominya seperti apa. Kita jarang sekali dengar tentang negara Swiss. Jadi, kedua negara ini, kedua mata uang ini, kalau disatukan menjadi New Zealand CHF, ya tentu pergerakannya akan slow ya, atau yang biasa saya sebut nih marketnya sepi gitu. Slow gitu. Siapa juga yang mau transaksi dalam mata uang New Zealand? Ada nggak yang mau transaksi dalam mata uang New Zealand? Atau ada nggak orang yang nyimpen nabung dalam bentuk mata uang New Zealand? Kayaknya sih jarang ya. Kalaupun ada tuh ya sedikit sekali gitu. Siapa yang minat dengan New Zealand dollar? Ya jawabannya adalah orang-orang yang mau pergi ke New Zealand atau yang mungkin ada transaksi dagang dengan New Zealand. Tapi saya rasa juga transaksi ekspor impornya menggunakannya pasti US dollar juga gitu, bukannya New Zealand dollar ya. Nah, begitu juga dengan CHF. Siapa yang mau nyimpen CHF gitu, mengkoleksi CHF? Ada nggak? Ya mungkin ada, tapi jumlahnya sedikit sekali gitu. Nah, oleh karena itu, peminatnya karena sedikit menyebabkan market New Zealand CHF ini cenderung kurang bergairah ya, kurang agresif. Nah, yang seperti inilah yang sebaiknya tidak kita ambil ya, tidak kita tradingkan. Ini bisa bahaya gitu. Duit kita bisa lama sekali berkembangnya. Oke, next slide. Ya, ini adalah chart dari XAU USD atau gold. Bapak dan Ibu tentu sudah tahu semua ya, ini udah bukan rahasia lagi. Saat ini harga emas terus naik ya, mencetak rekor tertingginya di kisaran 3 ribuan lebih ya. Dan target saya tentu setidaknya gold akan sampai ke 3150 ya, 3150. Ya bukan malam ini, tetapi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, jadi market gold ini adalah salah satu market yang ramai ya, karena pergerakan ini setiap hari agresif begitu ya. Pergerakannya cukup banyak dalam satu hari. Nah, market yang seperti inilah yang kita bisa pilih untuk kita tradingkan ya, untuk kita pelajari, untuk kita latih sehingga kita bisa menjadi master di market seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Nanti kita cari yang lain yang karakteristiknya sama kurang lebih seperti XAU. Itu yang kita pilih, itu yang kita eh, kuasai ya, dan kita harus jadi master ahli di market tersebut. Next slide. Nah, mungkin Bapak dan Ibu akan bertanya, kalau Ko Indra pilihannya tiga macam tuh apa aja, ya kan? Ini adalah pilihan trading saya. Jadi saya akan trading di tiga macam aset ini. Yang pertama gold, yang kedua adalah Hang Seng Index, dan yang ketiga adalah Nasdaq. Ini adalah pilihan favorit saya. Jadi saya hanya akan memantau tiga aset ini, ya. Nah, yang lain-lainnya bukannya saya apa istilahnya meremehkan, bukan. Tapi saya lebih fokus di tiga market ini. Ya, karena menurut saya market inilah yang agresif dan memiliki peluang setiap harinya untuk kita bisa entry ya dan menghasilkan profit. Oke? Nah, ke depan nanti saya juga mau bikin live trade, kita trading sama-sama ya untuk market
tiga macam ini, Gold, Hang Seng, dan Nasdaq ya. Bagi Bapak dan Ibu yang mau trading sama-sama saya, kita lihat marketnya sama-sama, kita entry sama-sama, dan kita profit sama-sama ya. Nanti bisa ikut kelas trading saya. Nanti silahkan menghubungi admin ya untuk registrasi dan sebagainya ya. Nanti kita akan trading sama-sama di tiga market ini. Khusus Hang Seng ini biasanya pergerakannya ada di pagi hari. Hang Seng ini adalah indeks dari bursa Hong Kong ya. Kebetulan jam kerjanya Hong Kong dengan Indonesia ini ya kurang lebih sama ya. Nah, jadi Hang Seng ini bergerak cukup agresif di pagi hari. Kita bisa melihat peluangnya dan kita bisa entry di sana ya. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin pagi hari yang nggak ada terlalu banyak kesibukan ya, mungkin terutama ibu-ibu ya yang kegiatannya bisa dikatakan di rumah gitu, nggak keluar, nggak ada kegiatan keluar. Nah, mungkin bisa ikutan nanti belajar sama saya trading di indeks Hang Seng ya pagi-pagi. Jam 8 sampai jam 10 lah kurang lebih kita sudah bisa dapatkan hasilnya. Oke. Kalau untuk gold ini peluangnya bisa sepanjang hari. Peluangnya bisa muncul di pagi hari atau di siang hari atau juga di malam hari. Nah, kalau untuk Nasdaq biasanya kita akan melihat peluangnya di malam hari di market Amerika ya, New York Session. Kita standby jam 7 malam mungkin sampai jam 9 kurang lebih gitu ya. Kita sudah bisa dapatkan hasilnya. Oke, next slide. Ya, sekarang adalah waktunya untuk quiz. Jadi sama seperti kemarin, ABC Financial Group akan mengadakan quiz ya yang berhadiah apa ini? E-money ya untuk kita semua. Silakan Kang Febri dipandu. Oke, jadi untuk apa? Untuk sambil istirahat juga ya, kalau kita selang untuk kuis ya. Oke, jadi untuk hadiahnya hari ini adalah Imani, Imani dari ABC Financial Group. Jadi nanti yang jawab itu yang mungkin yang ini ya, apa yang ada tanda untuk mengacungkan ini nggak sih ya di sini ya? Nggak ada ya Ya, kalau biasanya misalnya. ada raise hand, angkat Betul tangan. betul. Di sini nggak Oke, ada ya? ada di Atau apa pilihannya reaction, reaction, hmm, sebentar. Biasanya ada. raise hand. Nah, seperti saya nih, gini ya, ada raise hand-nya. Ya, betul. Nah, Oke, cukup. oke, cukup ya. Ya, Oke, eh, nanti tolong teman-teman apa perhatikan juga siapa yang dulu apa angkat apa angkat tangan. ya, saya Pertanyaannya bacakan, adalah siap, eh, saya bacakan pertanyaannya. Nanti kalau sudah baik, selesai, baru boleh dijawab ya. Jadi kalau belum yes, selesai pertanyaannya, nggak boleh langsung betul, dijawab betul. ya. Iya, nanti Oke, diskualifikasi kalau ada yang ngomong duluan sebelum Ko Indra apa ini ya kok mungkin ya kok. ya, kena kena diskualifikasi. Siap, siap bro, siap, siap bro. Oke ya, Oke, silakan kok. siap. Oke, yang lain Ya, siap-siap untuk oke. jawab. Kita akan mulai kuisnya. Ini pertanyaannya sudah ada di layar monitor. Tapi saya sebutkan dulu sampai saya selesai, baru boleh angkat tangan dan jawab. Oke, Ya, baik. quiz time. Sebutkan
style atau model trading yang biasa digunakan oleh trader? Ya, Ibu Christina. Ibu Christina duluan nih. Oke, Ibu Kristina mungkin silakan bisa jawab. Silakan mikrofonnya. Halo, selamat malam. Selamat Ya, malam Ibu. malam Ibu. Iya, itu model tradernya itu swing, intraday apa atau day trader, scalping, sama trend ya. Ya, Ya, betul. betul. Oke, diulang Bu, yang kenceng sekali lagi. Scalping, Ya, intraday, Nggak ada. Nggak ada Reza. terus swing sama trend. ya betul. Itu nama lainnya sebenarnya, Ada Reza. sama Ada aja. Reza. Yang ini. Oke, intraday sama day trade itu sebenarnya sama, Day ya. trading, ya, oh day Ya, trading. oke. Ya, selamat buat Ibu Christina. Mm-mm. Ya, Nanti makasih. admin Siap. akan menghubungi lewat chat. Siap. Oke, ya, eh, kita akan lanjutkan ya. Waktunya berjalan terus ini. Oke. Nanti teman-teman akan punya kesempatan untuk kuis selanjutnya. Jadi siap-siap ya, nanti akan ada kuis lagi. Ya, slide sebelumnya. Oh, sudah ya tadi ya, kuis ya. Oke. Ya, sekarang kalau kita sudah punya stylenya, kita ngerti kita mau trading dengan cara seperti apa. Kemudian kita sudah pilih marketnya, ya kita mau trading di market gold misalnya, itu sudah pilihan kita. Ya udah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa entry dan exitnya ya. Jadi kalau kita mau entry dan exit, yang pertama adalah Anda harus punya strategi trading yang bagus ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan asal-asalan open posisi buy atau sell ya. Jadi harus mengerti dulu strategi trading yang bagus. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah punya strategi yang cakep istilahnya ya, luar biasa, menang terus, ya udah konsistenlah dengan strategi itu. Jangan gonta-ganti strategi, oke? Ini kadang-kadang kita ini udah ketemu satu metode, kita sudah trial, sudah bagus hasilnya, besok-besok ada yang ngajarin atau lihat YouTube metode baru lagi. Nah, mulai lagi apa istilahnya mencoba metode yang baru lagi. Nah, kalau kayak begitu ceritanya nanti nggak akan bisa konsisten. Justru kita harus konsisten, komitmen dari sekarang. Kalau kita sudah gunakan satu metode, ya itu yang kita tekuni ya. Tetapi strategi trading itu juga nggak boleh asal-asalan ya. Jadi harus benar-benar sesuatu yang sudah teruji begitu ya. Nah, yang kedua adalah kita harus mengerti di titik mana kita akan entry dan di titik mana kita akan exit atau close posisi ya. Exit di sini ya mungkin close profit atau mungkin juga kena stop loss-nya ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita harus juga bisa sabar dalam menantikan peluang. Ini yang biasanya juga sering terjadi dengan para trader ya, nggak sabaran. Oke, itu hampir semua orang itu seperti itu, nggak sabaran. Jadi kalau eh, sudah buka chart MetaTrader, itu yang dilihat pokoknya udah saya seperti anak kecil masuk ke toko mainan. Saya ibaratkan seperti itu. Jadi kalau anak kecil masuk ke toko mainan itu kan pasti harus beli satu minimal ya kan, harus bawa pulang satu minimal. Kalau enggak pasti akan teriak kayak guling-gulingan gitu. Nah, kadang-kadang kita trading juga seperti itu. Kalau kita nggak sadar ya.
kita buka chart, rasanya itu saya harus entry gitu. Padahal itu belum waktunya untuk entry. Kita harus tunggu dulu, sabar dulu, sampai harganya benar-benar masuk di areanya, dan disitulah kita bisa entry. Nah, nunggu sabarnya ini, ya nggak cukup 1 jam, bisa juga 2 jam, bisa juga setengah hari, bisa juga dalam hari itu tidak ada peluang apa-apa, gitu. Alias kita tidak bisa entry. Tapi karena kita nggak sabaran, ya tetap aja kita entry. Dan akhirnya ujung-ujungnya akan terjadi kegagalan. Itu yang sangat disayangkan. Sebenarnya kegagalan dalam trading itu bisa dihindari kalau kitanya komitmen ya dengan perencanaan ini, dengan planning ini gitu. Kalau kita sudah merencanakan sesuatu dan kita komitmen, harusnya semua akan berjalan dengan lancar, dengan smooth, ya. Nggak ada halangan, nggak ada masalah yang terlalu berarti, begitu. Nah, terus selanjutnya untuk teknik yang lebih detailnya ini, ya tentu Bapak dan Ibu sekali lagi harus belajar trading dengan dibantu mentor yang berpengalaman, ya. Belajar sendiri bukannya nggak boleh, tapi pertanyaannya, kalau ada kesulitan, ingin diskusi, nanyanya sama siapa, kan gitu ya. Misalnya Bapak Ibu nonton YouTube ya, di situ kan banyak ya teknik-teknik yang canggih-canggih begitu kan. Orang suka membahas teknik yang ini nih. Oke, kita ambil, kita gunakan. Awalnya lancar, tapi kemudian belakangan mulai ada hambatan ya, mulai ada masalah-masalah gitu. Nah, kalau terjadi masalah seperti itu, kita mau tanyanya sama siapa? Mau nanya sama yang bikin konten YouTube? Kita ketik gitu pertanyaannya, ini gimana nih? Percayalah sama saya, nggak akan dibalas pasti, gitu ya. Nah, beda ceritanya kalau kita punya mentor, punya guru ya yang selalu mendampingi. Jadi kapanpun Bapak Ibu bisa bertanya gitu. Kalau mentornya baik, anytime bisa tanya gitu ya, bisa diskusi sampai benar-benar Bapak dan Ibu paham menguasai ilmu trading. Jadi ilmu ini nggak bisa dibilang mudah ya, tapi juga nggak bisa dibilang sulit gitu. Yang penting adalah latihannya. Semakin banyak latihan, semakin nambah jam terbangnya, ya otomatis eh, akan lebih cepat menuju mahir ya. Tapi kalau nggak pernah latihan, nggak pernah nyoba, ya bagaimana mau bisa begitu? Saya nyontek aja deh kok gitu. Nanti ujung-ujungnya begitu. Ko Indra eh, open posisinya apa nih gitu. Saya nyontek aja, saya ngikut aja. Aduh, kalau gitu caranya, ya itu nggak akan pernah bisa gitu. Saya nggak setuju. Saya mau Bapak dan Ibu mahir di dalam trading. Dan saya siap bantu ya. Saya siap ngajarin Bapak dan Ibu semua. Oke, jadi sekali lagi kita punya kelas trading. Bapak dan Ibu silahkan mendaftar ya kepada admin. Tidak ada biaya apapun, gratis ya. Nanti saya akan jadi mentor untuk Bapak dan Ibu ya. Saya akan ajak kita semua trading bareng, live trade bareng ya. Kita seru-seruan bareng. Kita profit sama-sama, nanti kalau kejedot juga kita kejedot sama-sama ya. Soalnya market kadang-kadang bisa jadi anak yang manis, kadang-kadang juga jadi anak yang menyebalkan. Market seperti itu memang. Oke, next slide. Iya, ini Koindra dari tadi ngomong saja ya, nggak ada buktinya. Nah, ini saya kasih buktinya. Bukti ini kebetulan terjadi tadi pagi ya. Jadi pagi jam 8 ini
saya melihat ada sebuah peluang, ya atau orang sebutnya signal begitu, untuk bisa entry di market gold ya. Jadi saya melakukan entry buy buy untuk gold pada pukul 8 dan tidak terlalu lama, tidak sampai 1 jam ya, kurang dari 1 jam, saya sudah berhasil dapatkan profit. Cara yang saya gunakan ini adalah cara scalping. Ya, jadi targetnya memang pendek-pendek gitu. Oke, silakan next slide. Ya, ini adalah hasilnya yang saya dapatkan tadi pagi ya. Saya pakai lotnya 0,10 open buy, dapat profit 32 dolar. Lumayan ya. Kalau kurs dolar sekarang 16.500, kalau dirupiahkan ini kisarannya 500.000. Dapat 500.000 kurang dari 1 jam. Oke, ini bukan saya mau tunjukkan kehebatan, bukan begitu. Saya mau kasih tahu bahwa kalau kita ngerti titik entry-nya dan kita ngerti titik exit-nya, kita akan dapatkan hasil yang sesuai. Oke, kurang dari 1 jam, 500.000. Lumayan buat beli nasi uduk. Tapi sayangnya tukang nasi uduknya tutup karena bulan Ramadan. Ganti jualan takjil di sore hari. Akhirnya saya nggak jadi beli nasi. Oke, next slide. Ya, ini gambar yang saya suka sebenarnya, ini kartun penuh makna ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada seekor buaya besar sekali ya. Dia ya tahu sendiri ya, buaya itu kan dia diem aja gitu ya, seperti kayu begitu, tidak bergerak. Tapi sebenarnya dia lagi ngincer ini burung ini nih, yang bertengger di mulutnya persis ya. Ya mungkin ketika waktunya tiba ini pasti dimakan ini burung ini ya. Udah tinggal sedikit lagi. Tapi dia sabar menantikan peluang. Ya, dia nggak apa istilahnya gerasak gerusuk gitu ya, eh, mengerjakan yang terlalu cepat gitu atau yang terlalu lambat. Enggak, dia sabar. Kalau kita lihat buaya di sungai itu kan diem aja ya, seperti kayu gitu. Tapi coba aja kita lawan dia, mana bisa kita. Dia pasti lebih menguasai karena memang itu daerahnya dia, istilahnya begitu. Ya, nah ini sebuah ilustrasi. Mudah-mudahan kita bisa paham ya, yang namanya sabar menantikan peluang. Oke, next slide. Ya, selanjutnya adalah bicara mengenai risk management. Ya, jadi dalam sebuah trading plan atau perencanaan trading, ini kita jangan eh, ngomongnya ini yang bagus-bagus terus dong gitu. Ya, faktor resiko juga kita harus perhatikan, ya kan? Sama seperti tadi ilustrasi di awal webinar kita, saya tunjukkan ada mobil yang disiapkan untuk perjalanan jauh. Ya, tentu ada faktor resikonya juga kan? Apa? Salah satunya mungkin bannya kempes. Nah, oleh karena itu, sebelum terjadi ban kempes, ya kita siapkan dulu ada ban cadangan, istilahnya gitu ya. Kita siapkan dongkrak, kita siapkan kunci-kunci. Jadi itu adalah faktor resiko yang mungkin saja terjadi, tapi kita sudah persiapkan di awal. Ya, oke. Jadi penjelasannya adalah Anda harus ngerti batas resiko dari sebuah entry di market. Ya, jadi ketika kita memutuskan untuk open buy, kita harus tahu
kalau sampai ini gagal, kita akan stop loss atau exit keluar dari market di mana titiknya. Kita harus tahu dan kita harus pasang itu. Ya, jadi nggak boleh kita nggak pasang stop loss gitu. Jadi kita harus tetapkan batas resikonya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita harus gunakan uang untuk modal secara bijak proporsional. Ya, jadi saya sih percaya kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Uangnya banyak lah ya. Banyak pokoknya dah. Segunung, dua gunung gitu. Nggak ada masalah soal uang. Nah, tetapi kita juga tetap harus bijak ya. Berapa nilainya yang kita gunakan untuk modal trading gitu. Let's say ya, sebut aja misalnya kita punya uang 1 miliar misalnya. Masa semuanya 1 miliar itu kita gunakan sebagai modal trading kita? Itu kan menurut saya sih nggak bijak ya. Masa semuanya kita gunakan sebagai modal? Jangan seperti itulah ya. Nah, kita eh, gunakan yang nilai yang kita bisa ikhlas apabila terjadinya sebuah resiko. Oke? Nah, terus yang kita harus pahami juga adalah setiap peluang profit yang kita bisa dapat itu juga akan berbanding lurus dengan potensi kerugian. Ya, jadi jangan otaknya di sini adalah cuan, 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 cuan terus gitu. Ingat, setiap kali kita entry, ya, saya ulang, setiap kali kita entry, apakah buy, apakah sell, itu sebenarnya mengandung dua hal. Satu, peluang profit. Yang kedua, potensi loss. Jadi kita harus siap dengan itu. Ya, kalau misalnya profit, ya udah, bersyukurlah. Tapi kalau seandainya kena loss, ya udah, memang itulah sebuah resiko. Oke, next slide. Iya, ini adalah ilustrasi lagi, sama halnya seperti kita buka usaha toko roti. Ya, ini saya paling suka ke toko roti ini. Soalnya saya hobi banget makan roti ya. Jadi pada saat kita buka usaha toko roti ini, kita harus siapkan resikonya juga dong. Ya, kita harus pahami. Artinya gimana? Kita bikin roti untuk didagangkan, masa kita bikin sebanyak-banyaknya? Kan nggak gitu. Tentu kita sesuaikanlah jumlahnya. Mungkin kita jual 10 dulu deh gitu ya. 10 potong dulu. Ya kalau laku, nanti besok kita bisa tingkatkan. Jual 15 potong. Kalau laku lagi, besoknya jual 20 potong. Dan seterusnya. Jangan pertama kali buka, udah langsung display 100 potong roti. Waduh, pertanyaannya, itu laku apa enggak gitu. Kalau laku ya udah seneng kita, tapi kalau nggak laku, namanya juga roti makanan, ya tentu harus di disingkirkan gitu, karena nggak bisa dijual lagi untuk besok ya kan, kualitasnya pasti akan turun. Nah, trading juga seperti itu ya, kita harus pikirkan faktor resikonya, oke? Nah, karena itu jangan kita menggunakan modal yang sebanyak-banyaknya. Saya lebih suka gunakanlah modal secukupnya saja. Dari modal yang secukupnya itu kita kembangkan sehingga bisa menjadi modal yang besar. Oke, jadi tidak akan terjadi dalam satu malam. Jangan pernah berpikir,
wah saya akan menjadi kaya raya dari trading dalam satu malam. Waduh, kalau ada yang berpikir seperti itu, mendingan stop bermimpi lah, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat ada postingan-postingan di medsos ya, wah dia profitnya banyak banget gitu dalam satu kali transaksi. Iya, satu kali transaksi. Tapi besok-besoknya gimana? Apakah dia bisa konsisten bertahan atau dia MC, kehilangan semua modalnya? Tragis kan? Jangan seperti itu, ya. Jadi kita harus perhatikan juga batas resikonya. Next slide. Oke, selanjutnya kalau kita sudah paham yang pertama tadi, ya, dan ini adalah 5 hal sebagai tambahannya. Ini mungkin jarang dibahas, tapi ini adalah rahasia yang saya sudah jalankan dan saya mau bagikan kepada kita semua malam ini, ya. Yang pertama adalah trading journal. Next slide. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau mau serius dalam trading, mau benar-benar menjadi expert, ahli, mau jadi master, Bapak dan Ibu harus punya trading journal, ya, buku catatan gitu. Atau kalau saya bukan buku catatan, tapi saya screenshot, saya masukin fotonya itu ke PowerPoint, ya, ke PowerPoint. Terus saya kasih keterangan gitu. Jadi ketika kita membuat analisa, lalu kita screenshot, screenshotnya kita simpan, kita kasih keterangan, ya. Jadi kita bikin catatan. Apa alasannya kita entry di situ? Oke, dan ini harus dilakukan secara rutin gitu. Nanti kita lihat hasilnya. Wah, ternyata analisa saya salah, ternyata gagal. Nggak apa-apa, namanya juga baru mulai, baru belajar. Tapi karena kita punya catatan, akhirnya kita belajar dari kesalahan itu. Di mana salahnya saya ini? Gitu, ya. Dan kita jadikan itu pengalaman untuk besok selanjutnya jangan sampai kita salah lagi di tempat yang sama. Oke? Nah, seringnya orang ini kan kalau trading buy, klik buy, habis itu sell, klik sell. Tapi dia nggak paham kenapa dia open buy, kenapa dia open sell. Tiba-tiba marketnya berbalik arah, sehingga dia mengalami loss yang besar, bahkan MC. Terus reaksinya adalah marah-marah, stres, banting handphone, banting laptop, dan sebagainya. Itu salah besar. Kalau saja dia punya catatan, trading journal, maka dia akan belajar dari kesalahan itu. Oh, saya salah karena terlalu cepat masuknya. Atau analisa saya memang salah nih, gitu. Teknik yang saya gunakan kurang canggih. Saya harus belajar lebih lagi. Iya kan? Nah, dari situlah kita punya catatan jurnal bertahun-tahun ya. Saya punya jurnal itu bertahun-tahun loh. Saya simpan di PowerPoint. Jadi kalau sekarang ini saya buka catatan saya yang lama, saya suka ketawa sendiri gitu. Ih, dulu kok bego banget ya. Gitu kira-kira ya. Aduh, kok culun banget ya dulu. Kok saya bisa bikin analisa seperti ini? Wah, kacau nih saya nih dulu nih. Jadi saya ketawa sendiri. Istilahnya, oh ternyata dulu benar-benar saya nggak paham gitu. Ya, itu jadi histori kita. Dan ketika kita belajar, belajar dan belajar, itu akan menambah pengetahuan kita dan juga rasa percaya diri kita. Iya dong, ketika kita punya jurnal sudah banyak, sudah bertahun-tahun begitu ya, akhirnya kan dari situ kan
kita bisa menilai diri kita sendiri gitu. Wah, ternyata kisah perjalanan trading saya sudah panjang gitu. Wah, mantap ya. Oke, jadi harus buat trading journal ya. Terserah gimana caranya, mau pakai buku tulis pun nggak apa-apa, digambar di buku tulis nggak apa-apa. Kalau memang jago gambar, gambar aja di buku tulis gitu. Oke, next slide. Ya, ini adalah contoh dari jurnal yang saya bikin. Jadi pada tanggal 5 Februari, saya membuat analisa dengan menggunakan teknik Fibonacci bahwa harga emas akan naik menuju targetnya 2945 atau di garis Fibo 161 ya. Ini saya capture, saya tulis gitu kan seperti ini. Saya kasih tanggal. Next slide. Ya, dan pada tanggal 20 Februari ya sekitar 2 minggu kemudian akhirnya harga berhasil sampai di 2945. Berarti analisa saya berhasil. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata saya berhasil. Gitu. Kalau gagal, ya kita akan cari tahu juga kenapa saya bisa gagal gitu. Jangan-jangan saya salah membuat analisa atau jangan-jangan ilmunya belum mumpuni nih, ya. Wah, saya harus belajar lebih giat lagi nih. Jadi inilah pentingnya sebuah catatan, sebuah jurnal. Coba nanti tanya sama trader-trader yang sudah punya pengalaman, udah profesional. Kira-kira mereka punya nggak trading jurnal? Ya, coba tanyain gitu. Atau yang suka apa posting-posting itu profitnya besar, banyak gitu kan. Iya, kalau lagi profit, posting. Tapi kalau lagi kena loss, nggak ada postingannya juga. Nah, coba tanyain. Harusnya kita punya jurnal seperti ini. Ya, oke. Next slide. Nah, selanjutnya adalah kita harus review dan adjustment. Ya, jadi artinya kita harus lakukan evaluasi secara rutin terhadap apa yang telah kita kerjakan. Ya, dengan adanya trading journal tadi, ya kita bisa melakukan evaluasi secara rutin. Dari situ kan kelihatan gitu ya, setiap kesalahan atau kegagalan yang pernah terjadi, dan kita cari tahu juga solusi untuk memperbaikinya gimana, gitu. Kalau kita nggak punya catatan, kita akan lupa. Kita akan lupa kalau kita pernah jatuh di tempat itu. Besok kita akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Padahal itu sudah pernah terjadi. Tapi kalau kita punya catatan, kita lihat catatan kita pelajari, kita cari solusi untuk memperbaikinya. Kalau memang strategi atau teknik kita sudah baik, ya udah kita pertahankan. Tapi kalau memang masih belum, ya kita belajar lagi, cari tahu, diskusi dengan mentornya. Oke, next slide. Ya, dan ini juga hal yang penting saya harus sampaikan. Teruslah belajar untuk menambah ilmu pengetahuan, walaupun Anda sudah mahir trading. Selalu lakukan riset secara mandiri dan ya, jadi saya tahu sebagian dari Bapak dan Ibu mungkin sudah pengalaman, udah profesional ya. Tapi saya mau sampaikan di sini, jangan berhenti untuk belajar, menambah ilmu.
Ya, karena ada pepatah mengatakan di atasnya langit masih ada langit gitu. Kita berpikir, wah, ilmu kita sudah ilmu langit nih. Ternyata masih ada yang lebih canggih dari ilmu kita. Kalau kita berhenti belajar, ya maka kita selesai. Ya, selesai hanya sampai di situ saja. Kita nggak akan menemukan apa istilahnya, the next step-nya, ya, dimensi selanjutnya. Kita nggak akan pernah sampai di situ. Jadi belajar terus, ya, diskusi terus dengan mentor supaya kita punya pengetahuan terus bertambah. Next slide. Oke, saya yakin kita semua kenal tokoh ini. Ini tokoh yang populer ya dalam cerita film Kung Fu Panda. Jadi si Master Shifu ini quotes-nya seperti apa? There is always something more to learn, even for a master. Ya, jadi dia bilang selalu ada sesuatu yang bisa untuk dipelajari, bahkan untuk sekelas master sekalipun. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ilmu itu luas sekali. Saya juga dulu sempat berhenti gitu, mentok. Tapi setelah saya mulai belajar lagi, akhirnya saya sampai kepada eh, terobosan-terobosan itu. Saya baru paham, oh ternyata seperti ini ya pergerakan di market gitu. Nah itu semua didapat dari mana? Ya dari kita melakukan riset gitu, belajar terus. Ya. Nah Bapak Ibu yang suka baca buku, nanti saya bisa kasih buku saya juga ya, e-book gitu, dalam bentuk e-book. Itu ada banyak sekali sebenarnya. Ada mungkin ratusan itu judulnya. Tapi bahasa Inggris. Ya kalau mau baca, nanti saya bisa kasih. Oke. Jadi saya pun sampai sekarang saya masih belajar. Ya, saya nggak berhenti untuk belajar. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah back and forward testing. Jadi apabila kita punya sebuah teknik yang baru, selalu lakukan back testing dan forward testing menggunakan akun demo ya tentunya ya. Jangan pakai akun real, pakai akun demo dulu. Nah, jadi ketika kita sudah belajar ya, kita sudah melakukan riset dan kita menemukan rumus-rumus baru, teknik baru, itu sebaiknya kita melakukan back test ya dan forward test. Kadang-kadang orang cuma back test doang gitu. Jadi melihat teknik ini apakah benar-benar bagus, dia melakukan risetnya berdasarkan data historis ke belakang, gitu. Sebutannya backtest. Tapi untuk kedepannya ya nggak nggak dipikirkan betul-betul tuh ya, dianggapnya ini sudah bagus, langsung dihajar pakai akun real, ternyata gagal. Jadi jangan terburu-buru kalau kita punya teknik baru, jangan terburu-buru untuk kita main di akun real ya, kita pakai akun demo dulu, kita tes dulu beberapa waktu ke depan gitu. Kalau memang bagus, baru kita coba di akun real. Ya, selalu melakukan riset sebelum memulai teknik yang baru. Next slide. Oke, yang terakhir adalah kita harus pahami bahwa trading adalah sebuah bisnis real. Ya, oleh karena itu persiapkan dengan baik sebelum memulai kegiatan ini. Persiapkan modal trading yang sesuai dan proporsional. Jika kita lelah, maka berhentilah sejenak
evaluasi market dan pribadi kita, lalu coba kembali setelah kita siap. Ya, namanya juga manusia. Kadang-kadang ada capeknya, ada lelahnya ya. Mungkin bukan capek fisik tapi jenuh begitu ya. Ini kok market saya buy dia turun, saya sell dia naik. Ini maunya apa ya gitu kan. Nah, kita seperti dipermainkan di market. Akhirnya kita capek. Kalau kita mengalami hal seperti itu, kita berhenti sejenak. Jangan dipaksakan. Karena mungkin saja kita sedang masuk berada dalam satu kondisi ketidakpastian di market. Ya, jadi memang ada satu fase ya, satu siklus di mana market itu mengalami anomali. Anomali itu sesuatu yang nggak jelas gitu. Mau naik kagak bisa naik, balik turun, mau turun kagak bisa turun, dia balik naik. Jadi bolak-balik aja. Kalau kita menemukan kondisi seperti itu, sebaiknya kita stop, kita istirahat sejenak. Ya, jangan berpikir, wah nanti saya nggak dapat profit. Ya, besok-besok kan kita bisa coba lagi, gitu. Jadi nggak harus hari itu kita habiskan untuk kita berjuang dapetin profit. Jangan seperti itu, ya. Dan tentunya sekali lagi Anda harus punya mentor ya supaya bisa berdiskusi secara intens gitu. Karena ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bisa tanya kepada orang yang lebih pengalaman ya dan minta petunjuknya harus bagaimana. Oke, next slide. Ya, jadi yang muncul di monitor adalah gambar para pendaki gunung ya. Nah, siapa nih yang suka hobinya mendaki gunung, pecinta alam, ya tentu tahu ya. Sebenarnya yang dicari dari pendaki ini apa sih? Gitu. Tujuannya itu sebenarnya apa? Ya semua pasti sepakat. Tujuannya adalah mencapai puncak. Betul? Tujuannya mencapai puncak. Atau istilahnya summit gitu ya. Wah, kita harus sampai ke summit nih gitu. Oke, saya setuju, saya juga mau. Tapi masalahnya untuk bisa sampai ke puncak itu pasti ada banyak tantangan. Ya, nggak nggak sesimpel itu. Kita bikin aja eskalator dari bawah naik sampai ke puncak itu kan nggak gitu juga ya kan. Kita harus jalan pelan-pelan step by step ya dan itu pasti melelahkan. Kadang-kadang juga membahayakan. Tapi percayalah, kalau kita komitmen ya, kalau kita serius, cepat atau lambat kita pasti akan sampai ke puncak. Yang dibutuhkan di sini sebenarnya hanya satu kata saja. Apa itu? Endurance. Ya, endurance, daya tahan, daya juang. Jadi kalau kita punya daya tahan dan daya juang, maka kita akan bisa sampai ke puncak. Tapi sebaliknya, kalau kitanya cengeng, ya misalnya, ya mungkin baru pos 1, pos 2, pos 3, nah kita sudah balik arah. Udahlah, saya nggak sanggup, saya mau turun aja, saya mau pulang aja. Kaki saya pegel, ya kan? Kepala saya cekot-cekot, saya nggak tahan dingin, nggak bisa sampai ke puncak. Nah, jadi saya rangkum materi kita malam ini, untuk bisa sukses di dalam trading, kita harus punya perencanaan trading atau yang disebut dengan trading plan. Tadi saya sudah jelaskan poin-poinnya, nanti lebih detailnya
kita akan belajar sama-sama di dalam kelas trading. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu bisa registrasi kelas tradingnya nanti melalui admin. Saya akan ajarin Bapak dan Ibu step by step dari basic sampai Bapak dan Ibu bisa mandiri di dalam trading. Next slide. Ya, untuk batch 1 kita akan mulai pada hari Sabtu 12 April ya. Ini adanya di weekend ya, hari Sabtu 12 April. Dan kalau Bapak Ibu berhalangan bisa ikut di batch kedua ya di tanggal 26 April. Oke, jadi silakan registrasi untuk ikut kelas trading ini kepada nomor-nomor yang ada di monitor ya. Ini bisa di screenshot aja. Sedikit tambahan mungkin ya kok. Jadi Ya, untuk silakan. teman-teman semua yang ingin tahu perihal tentang informasi perihal tentang privat trading class ini, ada baiknya mungkin bisa gabung di Telegram yang dimana linknya sudah dicantumkan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu untuk linknya ada di kolom chat. Terima kasih. Oke, baik sekali. Ya, jadi sebagai tambahan, silakan Bapak dan Ibu lihat kolom chatnya ya. Kolom chat itu ada link Telegram http t.me trader room ya. Itu ada link Telegram, silahkan bergabung di Telegram kita. Nanti di sana akan ada informasi-informasi yang bermanfaat ya seputar trading dan kegiatan kita. Oke, jadi saya sekali lagi mengharapkan Bapak dan Ibu tanpa terkecuali ya bisa ikut dalam kelas trading ini karena kita akan belajar sama-sama bagaimana memahami ilmu trading secara step by step ya dari basic dan kita akan sama-sama juga mempraktekannya di market live ya. Jadi bukan cuma teori tapi kita akan praktekkan secara langsung. Sekali lagi silakan menghubungi nomor-nomor yang ada di monitor, menghubungi admin ya atau bisa juga di kontak yang ada di Telegram ABC Financial Group. Baik, next slide. Ya, kita akan kuis lagi. Tolong dijelaskan, Kang Febri, hadiahnya bagaimana ini? Oke, kuis lagi kita kuis lagi hari untuk yang sekarang itu hadiahnya itu kita ada tote bag dari ABC Financial Group, tote bag spesial 17 Agustus 2024. Oke, Oke, seperti ya, biasa nanti yang ingin menjawab pertanyaan eh, yang nanti akan dibacakan oleh Ko Indra harap untuk bisa raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. oke. Ya, sama mekanismenya seperti tadi ya. Eh, saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Nanti kalau sudah selesai saya bacakan, boleh angkat tangan ya, raise hand. Nanti saya akan lihat siapa yang berhak untuk menjawab. Oke, siap semua di tombolnya raise hand? Ya, saya akan bacakan. Belum, belum. Jangan, jangan mulai dulu, oke? Ya, sabar. Ibu Christina nanti menghubungi admin ya di kolom chat ya Bu ya. Untuk Ibu Christina, karena tadi sudah menjawab,
tolong berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain ya Bu ya. Ya, saya akan bacakan untuk kuisnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan entry dan exit. Silakan. Ya, Pak Ismail. Ya, Pak Ismail duluan. Silakan Pak Ismail. Rajin banget Pak Ismail. Kemarin juga sempat jawab nih Pak. Iya, Pak Ismail rajin. Mantap Pak, mantap Pak. Nggak apa-apa Pak. Apa Silakan Pak Pak yang Ismail. kencang? Jawab yang kenceng. Masuk. Yang disebut entry adalah saat kita masuk atau open posisi di sebuah aset atau di market pada aset tertentu. Kemudian exit itu di saat kita keluar atau close posisi di satu aset dalam sebuah market. Nah, untuk apa eh, hal-hal yang perlu diperhatikan saat entry dan exit itu ada beberapa tadi dijelaskan Ko Indra. Mungkin salah satunya memiliki strategi yang trading yang bagus lah gitu kira-kira. Oke. Kalau misalnya kita ternyata gagal entry kita, berarti kita harus gunakan apa itu, Pak Ismail? Cut loss, Diamkan saja atau cut loss, cut loss, kita exit? exit, cut loss atau close Oke, karena gagal. ya. Kenapa harus cut loss? Kenapa nggak dibiarkan saja? Ya karena untuk endurance dan evaluasi berarti strategi yang kita jalankan, strategi tradingnya itu salah dan Oke, apa analisis yang kita buat di awal sebelum open posisi atau entry itu ya berarti tidak terbukti validitasnya gitu. Jadi harus kita evaluasi kemudian untuk mengulang lagi mencari peluang untuk masuk lagi ke dalam market. oke, very good. Ya, bagus penjelasannya. Jadi ini sekaligus mengingatkan kepada kita semua ya, Bapak dan Ibu, kalau kita entry, saya ingetin lagi nih ya, kalau kita entry, ternyata harganya berbalik arah, ya, nggak sesuai dengan harapan kita sebelumnya, maka kita harus cut loss, kita harus exit dari market, ya, walaupun itu rugi, loss ya, kita mengalami kerugian, tapi percayalah, walaupun itu menyakitkan, tapi itu menyembuhkan, ya. Ini kalimatnya bagus. Walaupun itu menyakitkan, tapi itu menyembuhkan. Daripada kita nggak cut loss, itu akan berlarut-larut terus. Ya, kerugiannya bukan semakin kecil, malah akan semakin besar. Nanti kalau udah besar, kerugiannya baru kita sadar. Modal kita sudah habis separuh, ya percuma. Oke, oke, selamat buat Pak Ismail. Nanti tim admin akan menghubungi Pak Ismail. Terima kasih. Ya, next slide. Oke, masih ada kuis lagi ternyata. Luar biasa, ABC Financial Group. Setiap kali kita webinar, bagi-bagi hadiah terus. Sama mekanismenya seperti yang sebelumnya. Tunggu dulu, jangan angkat tangan, Mas Dio. Oke, kita akan mulai lagi kuisnya. Siap-siap ya, siap-siap. Saya akan bacakan dan setelah selesai, baru boleh angkat tangan. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan trading jurnal. Ya, silahkan Pak Dio atau Mas Dio ini. Silahkan mikrofonnya bisa jawab pertanyaan. Mikrofonnya silahkan dibuka, Pak Dio. Oke, oke kok. Ya, silahkan Pak Dio. Yang Jawab. dimaksud, oke, yang dimaksud dengan trading journal itu dia
buku catatan dari hasil apa analisa kita itu sih. Oke, kenapa harus membuat trading jurnal? Karena untuk kedepannya bisa kita lihat histori analisa kita itu kalau masih ada salah bisa kita perbaiki lagi ke depannya. Oke, bagus sekali. Ya, betul pertanyaan. Jawabannya selamat buat Pak Dio ya. Jadi kita membuat trading jurnal sebenarnya untuk kebaikan kita juga ya, untuk jadi bahan evaluasi kita sehingga kita bisa memperbaiki apa yang masih salah, kita sempurnakan sehingga nanti percaya deh, kalau Bapak dan Ibu mulai trading jurnalnya dari sekarang, bikinnya dari sekarang, ini di halaman pertama ya, di lembar-lembar awal pasti banyak salahnya gitu. Ya, tapi nanti lama-kelamaan setelah sekian waktu itu nanti banyak benernya. Wah, Bapak Ibu akan bangga sendiri gitu. Wah, ternyata saya sudah bisa gitu ya. Nanti setelah sekian tahun catatan itu dibuka kembali, Bapak dan Ibu pasti akan tersenyum. Wah, perjalanan trading saya selama ini ternyata sudah panjang gitu dan saya sudah sampai ke level seperti ini. Ya. Oke, itu pesan nasihat dari saya. Baiklah, silakan next slide. Ya, jadi ABC sebagai eh, broker tempat kita bertransaksi trading ya adalah perusahaan terbesar ya, terbaik yang punya izin internasional dan juga beroperasi di banyak negara ya. Jadi ABC Financial Group ini bukan perusahaan broker yang biasa-biasa saja, tetapi adalah perusahaan broker yang bonafit. Karena ABC telah menjadi partner ya sponsorship dari klub sepak bola Barcelona ya luar biasa. Next slide, cepat saja. Silakan slide-nya. Oke, ya next slide. Ini adalah cabang operasional dari ABC ya. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara di Asia itu seperti Singapura, Hong Kong, China ya, Malaysia. Ya, dan ini adalah eh, regulasi atau izin yang sudah dimiliki oleh ABC ya. Salah satunya adalah ASIC, itu adalah izin yang cukup sulit didapatkan, tapi ABC berhasil mendapatkan regulasi ASIC ya. Next slide. Dan ini adalah penghargaan yang didapat juga oleh ABC. Ya, ada Best Broker terbaik ya, Best Trading Execution, Best Trading Platform, ECN terbaik, Transparent Broker, dan Efficient Broker. Ya, jadi banyak sekali penghargaan yang sudah diterima oleh ABC Financial Group. Next slide. Ya, dan saat ini juga sedang ada program kontes $1 million Trading Challenge. Jadi buat Bapak Ibu yang punya keahlian trading, silahkan ikut kontes ini. Ada hadiah dengan total 1 juta US dollar. Ya, next slide. Ya, ini ada barcode-nya yang bisa di-scan nanti. Silahkan di screenshot aja. Oke, next slide.
Ya, dan ini untuk trader room ya, ini di Telegram ya. Silakan Bapak Ibu bergabung di Telegram kami supaya bisa mendapatkan update berita dan sekaligus nanti saya akan berikan juga analisa market outlook harian ya untuk menjadi panduan trading kita. Oke, next slide. Ya, dan ini juga ada sosial media dari ABC, bisa diikuti. Ada Instagramnya juga ya. Oke, ya sudah selesai. Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya Bapak Ibu, hari Kamis dan hari Jumat. Karena hari Senin ada yang eh, bukan ada ya. Hari Senin itu adalah hari Idul Fitri. Jadi kita eh, teman-teman kita yang merayakannya biar fokus untuk acara Idul Fitrinya dulu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Kamis dan Jumat ya, minggu depan. Kemudian ya, bagi yang belum isi formulir, nanti silakan bisa lihat di kolom chat, ada linknya, silakan untuk diklik di sana ya, untuk diisi. Ya, itu saja mungkin nanti akan ada pengumuman selanjutnya, dinantikan saja melalui Telegram atau teman-teman yang memberikan share link webinar untuk minggu depan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semua, partisipasinya malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita semua bisa menjadi trader yang sukses. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ko Indra. Terima kasih Pak Terima kasih Ismail. Ko Indra. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu.